program magister itu didirikan pada tahun 2004, kemudian menyusul di tahun 2008 adalah program doktoral. Kedua program studi ini yang mendirikan adalah orang-orang yang ada di pusat studi tersebut. Tetapi secara administratif kita berada di bawah Sekolah Pascasarjana UGM. Di Indonesia khususnya belum ada program studi yang mempelajari tentang aspek-aspek kepemimpinan dan juga bagaimana kebijakan itu dibuat lebih inovatif. Saya kira itu belum ada di Indonesia sehingga kita ubah menjadi magister dan doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Nah, salah satu prodi yang berkembang sekarang ini adalah kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Kepemimpinan dan inovasi kebijakan ini kebetulan saya yang mengelola gitu. Sekarang mulai tahun ini sudah berkembang lagi mengembangkan minat studi yang baru, yang juga itu juga sangat current, sangat inovatif. Judulnya adalah transformasi digital di sektor publik. Tiga konsep ya, dasar. Pertama adalah kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah kebijakan, dan yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah ilmu dasarnya. Nah, jadi inovasi, kemudian kepemimpinan, kemudian kebijakan, masing-masing merupakan ilmu yang multidisiplin. Ketiganya ini kemudian dipadukan ke dalam satu satuan studi yang lebih besar lagi, yang ini yang kita kembangkan, namanya Leadership and Policy Innovation. Ini merupakan studi yang baru dan ini menjawab tantangan baru. Jadi inovasi itu menjadi faktor yang sangat penting, dan kemudian kebijakan dan leadership itu merupakan subjek penelitian, subjek studi yang juga penting dan sangat link dengan inovasi. Integrasi di antara itu, itulah yang kita kembangkan. Ya. Untuk menang dalam kompetisi sekarang, ya diperlukan yang namanya inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship. Kita harus efisien, produktif, wajib, kudu. Ya, siapa yang tidak efisien, tidak produktif, you die. Tapi efisien dan produktif tidak bisa untuk menang. Untuk menang Anda butuh inovatif, butuh kreatif, butuh spirit dan sikap, pola berpikir, pola tindak yang entrepreneurship. Tapi untuk ini kita butuh namanya sumber daya manusia yang unggul. Inilah fungsi pendidikan. Inilah fungsi UGM. Inilah fungsi pusat studi kependudukan dan kebijakan. Inilah fungsi dari program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang produktif, efisien, tapi inovatif, kreatif, dan entrepreneur. Tanpa ini, ya, negara ini tidak akan pernah ya menjadi negara pemenang. Pada tahun 2020 ini, program studi ini adalah satu-satunya program studi yang ada di Indonesia dan belum ada di universitas lain. Visi dari program studi kita adalah menjadi program studi berkelas internasional di dalam bidang studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Dari sini kemudian kita kembangkan tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik, metodologi, dan skill di dalam bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Baik itu untuk sektor publik, sektor privat, sektor civil society, bahkan juga termasuk di dalam organisasi-organisasi militer dan kepolisian. Program studi MDKIK secara prinsip memiliki dua gedung. Yang pertama, kita berada di gedung Sekolah Pascasarjana. Kita juga sistem administrasinya ada di sana, di dalam pelayanan
pendidikan, pelayanan kemahasiswaan dan administrasi yang lain. Nah, selain itu kita juga memiliki gedung terutama yang kita pusatkan semua perkuliahan dan sebagian administrasinya berada di bawah Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan di gedung Masri Sinaringo. Di sini juga terdapat perpustakaan yang sudah online juga, dan juga kita fasilitasi ruang untuk big data dan lab komputer. Untuk program magister keseluruhan ada 44 SKS, ya, terdiri dari 6 mata kuliah, setiap mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah wajib sehingga 18 SKS semuanya, kemudian mata kuliah pilihan sebanyak 6 mata kuliah juga berarti 18 SKS, dan kemudian 8 SKS untuk tesis. Jadi semuanya totalnya adalah 44 SKS. Struktur kurikulum untuk program S3, ya, untuk program doktor, para mahasiswa harus mengambil di semester pertama 2 mata kuliah wajib. Ya, yang pertama adalah mata kuliah teori kepemimpinan dan inovasi kebijakan, kemudian yang kedua adalah metode penelitian dan inovasi kebijakan. Setelah itu di semester kedua para mahasiswa akan mengambil 2 mata kuliah independen, dan baru kemudian di semester berikutnya akan ada ujian komprehensif. Setelah lulus ujian komprehensif yang berarti proposal boleh dilakukan penelitian di lapangan, maka berikutnya adalah mahasiswa akan menulis, mengolah, dan kemudian pada akhirnya di tahun ketiga diharapkan mahasiswa sudah melakukan ujian tertutup dan ujian terbuka. Sesuai dengan kebijakan Universitas Gadjah Mada bahwa penyelenggaraan perkuliahan dimungkinkan dengan blended learning, artinya 40% dengan sistem online dan 60% dengan offline. Jadi ini untuk merespon perkembangan transformasi digital. Di dalam aspek pendidikan ini biasanya kita juga menyelenggarakan seminar-seminar internasional dengan menghadirkan para pakar di bidang kepemimpinan dan di bidang kebijakan publik. Jadi sejumlah executive lecture series dan mengundang beberapa pengusaha sudah kita lakukan, dan juga selain itu adalah kita juga melakukan penelitian-penelitian, ya, penelitian-penelitian di berbagai macam aspek termasuk kepemimpinan dan inovasi kebijakan, dan levelnya bisa pada tingkat nasional. Ya. Pengabdian juga kita lakukan dengan pendampingan di beberapa daerah, entah di pemerintah daerah maupun di tingkat masyarakat. Di samping juga ada beberapa pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan pelatihan-pelatihan analisis kebijakan, pelatihan-pelatihan metodologi dalam penelitian. Program studi MDKIK juga menyelenggarakan beasiswa, ya, baik untuk program S3 maupun S2. Nah, program beasiswa ini pertama berasal dari LPDP, kemudian juga dari Bappenas, khususnya Pusdiklat Ren, kemudian juga beasiswa dari beberapa lembaga swasta, dan juga beasiswa dari sekolah pasca sarjana, serta beasiswa dari program studi MDKIK sendiri. Dalam penyelenggaraan pendidikan, program studi MDKIK juga menyelenggarakan kelas-kelas kerjasama. Ya. Sudah banyak dari berbagai macam instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kemudian, selain itu kerjasama program studi MDKIK juga diselenggarakan dengan lembaga-lembaga atau universitas di luar negeri, serta juga lembaga-lembaga donor internasional, baik itu dalam rangka untuk pengembangan kurikulum, pengiriman mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan riset. Kesan-kesan pengajar sangat bagus, staf-stafnya juga baik, ramah dan komunikatif dengan kita. Sesuai tujuan dan harapan kita bahwa kita harus lebih inovatif dalam mengambil kebijakan ke depan. Dengan inovasi kebijakan yang dimiliki ilmunya, tentunya nanti diharapkan akan lebih produktif lagi dalam menentukan kebijakan di level-level pimpinan. Program studi ini adalah multidisiplin, sehingga staf pengajar yang mengajar di program studi MDKIK, baik itu untuk S3 maupun S2, berasal dari berbagai macam fakultas.
ya, baik itu fakultas sosial maupun juga fakultas humaniora maupun juga fakultas-fakultas eksak. Kalau kita lihat dari alumninya, para alumni dari mahasiswa kita, baik untuk master maupun doktor, itu dari berbagai macam sektor. Tidak hanya sektor publik atau sektor pemerintah, tapi juga berasal dari sektor privat, kelompok-kelompok civil society, organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi sosial dan sebagainya. Nah, mereka ini memiliki posisi yang sangat strategis di Indonesia. Jadi alumni-alumni kita yang tersebar sekarang, baik untuk program doktor maupun master, sudah banyak menduduki posisi-posisi yang strategis, baik di sektor publik, private maupun juga civil society.